Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Di sini, kami akan membawa kalian menyusuri berbagai cerita penuh teka-teki yang dipercaya pernah terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Matikan sejenak hiruk-pikuk dunia, siapkan keberanian kalian, dan dengarkan setiap kisah hingga akhir. Karena terkadang, rahasia paling gelap tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Selamat mendengarkan, dan inilah kisah malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa dukung channel Radio Petang dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian pencinta kisah misteri Nusantara. Karena dukungan kalian akan membuat Radio Petang terus menghadirkan kisah-kisah nyata, misteri, dan pesugihan yang menarik untuk disimak setiap harinya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Percaya atau tidak, setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepat di pinggir jalan yang menghubungkan beberapa desa dengan pusat kecamatan, berdiri sebuah warung sederhana yang hampir setiap hari dipenuhi aroma daging bakar dan kuah rawon. Warung itu bernama Warung Sate Rawon Mbah Roso. Nama tersebut sebenarnya diambil dari nama ayah pemiliknya, Pak Wiryo, yang sejak muda dikenal warga dengan panggilan Mbah Roso, meskipun usianya belum benar-benar tua ketika nama itu pertama kali melekat kepadanya. Pemilik warung itu adalah Arman, lelaki berusia 40 tahun yang sudah belasan tahun menggantungkan hidup dari berdagang makanan. Tubuhnya tidak terlalu besar, wajahnya terlihat tegas, dan hampir setiap pagi ia sudah berada di dapur sebelum matahari muncul dari balik pepohonan. Bagi Arman, memasak bukan sekedar pekerjaan. Ia hafal betul bagaimana memilih daging yang bagus, berapa lama sate harus dibakar, dan bagaimana menjaga kuah rawon agar tetap hitam pekat dengan rasa gurih yang khas. Warung itu sebenarnya tidak besar. Bangunannya hanya berupa rumah makan semi permanen dengan dinding bata yang sebagian masih belum diplester. Di bagian depan terdapat beberapa meja kayu panjang dan kursi sederhana. Atap sengnya sudah beberapa kali ditambal karena pernah bocor saat musim hujan. Di samping warung terdapat halaman kecil yang biasanya digunakan pelanggan untuk memarkir sepeda motor. Namun meskipun sederhana, makanan buatan Arman cukup dikenal oleh warga sekitar. Setiap pagi, sebelum warung dibuka, suara ulekan bumbu sudah terdengar dari dapur. Istri Arman, Sulastri, biasanya membantu menyiapkan bahan makanan. Sementara Pak Wiryo dan istrinya, Bu Sarmi, terkadang datang membawa sayuran atau membantu membersihkan halaman. "Jangan terlalu banyak masak, Man. Kemarin masih ada yang tersisa," kata Bu Sarmi suatu pagi. Arman yang sedang memotong daging hanya tersenyum. "Sekarang pelanggan mulai banyak, Bu." Bu Sarmi memandang anaknya. "Banyak itu bagus, tapi jangan sampai mubazir." Arman mengangguk. Saat itu, ia masih bisa tersenyum mendengar nasihat ibunya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa beberapa bulan kemudian, nasihat sederhana tersebut akan terdengar seperti sesuatu yang sangat jauh. Awalnya, kehidupan Arman berjalan biasa saja. Penghasilan dari warung cukup untuk membayar kebutuhan rumah, menggaji 2 orang karyawan, dan menyisihkan sedikit uang untuk keperluan keluarga. Ia tidak hidup mewah, tetapi juga tidak sampai kekurangan. Namun semua mulai berubah ketika sebuah warung makan baru dibuka tidak jauh dari tempatnya. Warung tersebut jauh lebih besar, lampunya terang, tempat parkirnya luas, dan setiap malam kendaraan pelanggan memenuhi bahu jalan. Pemiliknya bahkan berencana membuka cabang kedua. Arman beberapa kali memperhatikan kesibukan warung itu dari kejauhan. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa usaha orang lain bisa berkembang begitu cepat, sementara dirinya harus bertahun-tahun bertahan dengan warung yang bentuknya tidak banyak berubah. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung, Arman duduk di kursi depan sambil menghitung uang hasil penjualan. Sulastri keluar membawa 2 gelas teh. "Lumayan hari ini," katanya. Arman tidak menjawab. Ia terus menghitung lembar demi lembar uang di tangannya. "Mas? Kenapa?" Arman menghela napas panjang. "Menurutmu, kita akan terus seperti ini?" Sulastri mengernyitkan dahi. "Seperti apa?" "Ya begini, warung kecil, pelanggan itu-itu saja. Kalau ada kebutuhan besar, kita harus menabung lama." Sulastri duduk di sampingnya.
Bukankah selama ini kita baik-baik saja? Arman menatap jalan yang mulai sepi. Baik-baik saja, belum tentu cukup. Sulastri terdiam. Ia tahu suaminya sedang memikirkan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Sejak malam itu, Arman mulai sering membicarakan keinginan untuk memperbesar warung. Ia ingin menambah meja, membuat tempat parkir, membeli kendaraan pengangkut bahan makanan, bahkan membayangkan memiliki beberapa cabang di kota-kota lain. Keinginan tersebut sebenarnya tidak salah. Yang menjadi masalah adalah cara Arman mulai memandang keberhasilan. Ia tidak lagi melihat usaha sebagai sesuatu yang harus dibangun sedikit demi sedikit. Ia ingin semuanya terjadi dengan cepat. Hari demi hari berlalu. Kemudian suatu pagi, kejadian aneh terjadi. Warung yang biasanya baru ramai menjelang jam makan siang, mendadak dipenuhi pelanggan sejak pagi. Beberapa orang bahkan datang dari desa lain karena mendengar rekomendasi dari temannya. Arman sampai kewalahan. "Pak, sate 10 porsi. Rawonnya 5. Tambah nasi 3. Suara pesanan terdengar hampir bersamaan. Karyawan Arman berlarian membawa piring. Sulastri sibuk di bagian kasir. Arman sendiri berdiri di depan panggangan sate dengan wajah penuh keringat. Untuk pertama kalinya sejak mendirikan warung, seluruh meja terisi. Bahkan beberapa pelanggan harus menunggu di luar. Arman merasa sangat senang. "Mas, ini benar-benar ramai," kata Sulastri sambil tersenyum. Arman tertawa. "Kalau setiap hari seperti ini, kita bisa cepat berkembang." Hari berikutnya, keadaan kembali serupa. Pelanggan datang semakin banyak. Anehnya, promosi apapun tidak pernah dilakukan. Tidak ada spanduk baru, tidak ada iklan, tidak ada unggahan khusus di media sosial. Namun orang-orang terus berdatangan. Seorang pelanggan bahkan berkata kepada Arman, "Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tadi saya sebenarnya mau makan di tempat lain, tapi tiba-tiba kepikiran warung ini." Arman hanya tertawa. Mungkin memang rezekinya sedang ke sini. Pelanggan itu ikut tertawa, kemudian kembali menikmati makanannya. Tetapi setelah warung tutup malam itu, seorang karyawan bernama Dedi mengatakan sesuatu yang membuat Arman terdiam. "Pak, tadi saya lihat ada orang tua berdiri di belakang dapur." Arman menoleh. "Siapa?" "Saya tidak tahu. Pakaiannya gelap. Berdiri sebentar lalu pergi ke belakang." Arman menganggapnya sepele. "Mungkin pelanggan." "Tidak mungkin, Pak. Warung sudah tutup waktu saya lihat." Arman tidak melanjutkan percakapan. Ia memeriksa bagian belakang warung, tetapi tidak menemukan siapapun. Yang tersisa hanya suara jangkrik dan angin yang menggerakkan daun pisang di dekat pagar. Malam semakin larut. Arman menutup pintu belakang lalu kembali ke ruang depan. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, sesuatu mulai berubah di sekitar warungnya. Hari-hari berikutnya pelanggan semakin ramai. Pendapatan meningkat drastis. Arman mulai membayangkan membeli tanah di sebelah warung untuk memperluas bangunan. Ia bahkan mulai menghitung berapa banyak cabang yang bisa dibuka jika keadaan seperti itu terus berlangsung. Suatu malam ketika warung sudah sepi, Pak Wiryo datang menghampirinya. "Man." "Iya, Pak. Bapak lihat akhir-akhir ini warungmu ramai sekali." Arman tersenyum bangga. "Alhamdulillah, Pak." Pak Wiryo ikut tersenyum. "Bagus kalau begitu, tapi ingat, jangan lupa bersyukur." Arman mengangguk. "Iya, Pak." Pak Wiryo menepuk bahunya. Rezeki itu bukan cuma soal banyaknya uang. Arman terdiam sesaat, namun nasihat itu belum benar-benar masuk ke hatinya. Malam tersebut setelah semua orang pulang, Arman kembali duduk sendirian di depan warung. Ia memandang jalan raya yang gelap. Di kepalanya mulai muncul bayangan tentang sebuah restoran besar dengan namanya sendiri terpampang di depan bangunan. Ia membayangkan 5 cabang, 10 cabang, bahkan mungkin lebih. "Kalau begini terus, aku bisa menjadi pengusaha besar," gumamnya. Tanpa disadari Arman, keinginan itu perlahan berubah menjadi ambisi. Dan ambisi yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang lupa dari mana ia memulai. Beberapa menit kemudian, Arman mendengar suara langkah dari arah belakang warung. Pelan, 1 langkah, kemudian berhenti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Arman berdiri dan berjalan menuju dapur. "Dedi?" Tidak ada jawaban. Ia memeriksa ruangan satu persatu. Kosong. Ketika hendak kembali ke depan, terdengar suara benda jatuh dari belakangnya. Brak. Arman langsung berbalik. Sebuah mangkuk tanah liat tergeletak di lantai. Padahal sebelumnya benda itu berada di rak. Arman memungutnya dan memasukkannya kembali. "Capek kali," gumamnya untuk menenangkan diri. Ia kemudian mematikan lampu dapur. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Arman sempat melihat pantulan seperti bayangan seseorang berdiri di kaca jendela. Ia langsung menoleh. Kosong. Arman mengerutkan kening. Untuk beberapa saat ia hanya berdiri diam.
Kemudian ia menggelengkan kepala dan keluar dari warung. Di luar, udara malam terasa dingin. Ia mengunci pintu, menyalakan sepeda motornya, lalu pulang tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki bernama Pak Jatmiko datang sebagai pelanggan. Ia duduk sendirian di sudut warung dan memesan sate serta rawon. Setelah makan, lelaki itu tidak langsung pergi. Ia justru memanggil Arman, pemiliknya. Saya sendiri. Pak Jatmiko mengangguk pelan. Warungmu cepat sekali berkembang. Arman tersenyum. Alhamdulillah, namanya juga rezeki. Pak Jatmiko menatapnya cukup lama. Kalau ingin berkembang lebih cepat lagi, kamu tertarik. Senyum Arman perlahan menghilang. Apa maksudnya? Pak Jatmiko berdiri. Tidak semua keberuntungan datang dari cara biasa. Ia meninggalkan sejumlah uang di atas meja, kemudian pergi begitu saja. Arman hanya memandang punggung lelaki tersebut sampai menghilang di ujung jalan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Tidak semua keberuntungan datang dari cara biasa. Dan sejak pertemuan singkat tersebut, Arman mulai membuka pintu menuju sebuah keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya, keluarganya, dan warung yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Ia belum tahu bahwa keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat akan membawanya semakin jauh dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Ia juga belum tahu bahwa harga yang harus dibayar bukan sekadar kehilangan harta. Karena di balik kesuksesan mendadak warung sate rawon Mbah Roso, sebuah rahasia mulai menunggu untuk menagih janji. Dan ketika Arman menyadarinya, mungkin semuanya sudah terlambat. Sejak percakapannya dengan Pak Jatmiko, pikiran Arman tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat lelaki itu terus berputar di kepalanya, terutama bagian tentang keberuntungan yang tidak selalu datang melalui cara biasa. Pada awalnya Arman mencoba menganggapnya sebagai ucapan seorang pelanggan yang sekedar ingin membuatnya penasaran. Namun semakin hari, rasa penasaran itu justru semakin besar. Warung sate dan rawonnya memang sedang berada pada masa terbaik. Hampir setiap malam pelanggan berdatangan tanpa henti. Meja-meja yang dahulu sering kosong kini selalu penuh. Bahkan pada malam tertentu, orang harus menunggu di pinggir jalan karena semua tempat duduk telah terisi. Arman menikmati keadaan itu, tetapi di dalam dirinya muncul keinginan yang jauh lebih besar. Ia mulai menghitung kemungkinan membuka cabang. Satu cabang di kecamatan sebelah. Kemudian cabang di kota. Setelah itu mungkin di kota lain. Ia membayangkan namanya terpampang di banyak tempat. Ia ingin suatu hari nanti, orang mengenal dirinya bukan hanya sebagai pemilik warung sederhana, tetapi sebagai pengusaha kuliner yang berhasil membangun usaha dari nol. Keinginan itu membuatnya semakin mudah tergoda. Pada suatu sore, ketika warung belum terlalu ramai, Pak Jatmiko kembali datang. Kali ini ia tidak langsung memesan makanan. Lelaki itu hanya duduk di meja paling ujung sambil memperhatikan keadaan sekitar. Arman yang sedang membersihkan meja akhirnya menghampirinya. "Pak, mau pesan apa?" "Nanti saja." Arman mengangguk, tetapi tidak langsung pergi. Pak Jatmiko kemudian berkata, "Kamu masih memikirkan perkataan saya waktu itu?" Arman terdiam. "Perkataan yang mana?" Pak Jatmiko tersenyum kecil. "Jangan pura-pura lupa." Arman menarik kursi dan duduk di depannya. "Kalau memang ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, lebih baik terus terang." Pak Jatmiko memandang ke arah dapur sebelum kembali menatap Arman. "Kamu ingin warungmu berkembang lebih cepat, bukan?" Arman tidak menyangkal. "Tentu. Kalau begitu, malam ini ikut saya." Arman mengerutkan dahi. "Kemana?" "Ke tempat seseorang." "Siapa?" "Orang yang mungkin bisa memberikan jalan yang selama ini kamu cari." Arman terdiam cukup lama. Di dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Ia tahu pembicaraan ini sudah mulai keluar dari urusan bisnis biasa. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada kekhawatirannya. "Kalau saya ikut, apa yang akan saya dapat?" Pak Jatmiko tersenyum. "Itu tergantung seberapa besar keinginanmu." Sore itu Arman tidak menceritakan percakapan tersebut kepada Sulastri. Ia takut istrinya akan melarang. Ia bahkan tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Setelah warung tutup, Arman mengatakan kepada istrinya bahwa ia harus bertemu seseorang mengenai kemungkinan kerjasama usaha. "Pulangnya jangan terlalu malam," pesan Sulastri. "Iya. Mas, kalau soal bisnis, hati-hati." Arman berhenti mengenakan jaket. "Kenapa bilang begitu?" "Entahlah. Dari tadi perasaan saya kurang enak." Arman tersenyum tipis. "Jangan terlalu dipikirkan." Ia kemudian pergi. Pak Jatmiko sudah menunggunya di sebuah jalan kecil yang jauh dari pusat kota. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju daerah perbukitan. Semakin jauh mereka berjalan, rumah-rumah warga semakin jarang. Lampu jalan juga semakin sedikit. Arman beberapa kali bertanya kemana mereka akan pergi. Pak Jatmiko selalu menjawab singkat, "Sebentar lagi." Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang berada di antara pepohonan.
Rumah itu tidak terlihat seperti tempat tinggal biasa. Halamannya luas, tetapi hampir tidak terawat. Beberapa pohon besar tumbuh di sekelilingnya. Di teras berdiri seorang lelaki tua mengenakan pakaian gelap panjang. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat tenang, tetapi tatapannya membuat Arman merasa tidak nyaman. Pajat Miko turun dari motor. Ini Arman. Lelaki tua itu menatap Arman tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia bertanya, "Pemilik warung sate dan rawon?" Arman mengangguk. "Iya, warungmu sedang ramai." Arman terkejut. "Bapak tahu?" Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak sulit mengetahui sesuatu yang sedang menjadi pembicaraan. Mereka kemudian dipersilahkan masuk. Arman memperkenalkan dirinya. "Nama saya Arman. Panggil saya Mbah Karta." Mereka duduk di ruang depan yang diterangi lampu redup. Tidak ada percakapan selama beberapa saat. Mbah Karta hanya memperhatikan Arman seperti sedang membaca sesuatu dari wajahnya. Kemudian ia bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu cari?" Arman menjawab, "Saya ingin usaha saya berkembang." "Sudah berkembang. Saya ingin lebih." Mbah Karta tersenyum. "Lebih besar?" "Iya, lebih kaya." Arman kembali mengangguk. "Dan lebih cepat?" Kali ini Arman tidak menjawab. Mbah Karta sudah mengetahui jawabannya. "Manusia biasanya tidak pernah puas ketika sudah merasakan keberhasilan," katanya. "Ketika mendapatkan 100, ingin 1000. Ketika memiliki satu warung, ingin 10. Setelah punya 10, ingin 100. Arman menatap lelaki tua itu. "Kalau memang ada cara untuk mempercepatnya, kenapa tidak?" Mbah Karta tidak langsung menjawab. Ia bangkit, berjalan menuju jendela, kemudian berkata pelan, "Karena setiap jalan memiliki akibat." Arman mulai merasa tidak nyaman. Akibat seperti apa? Tidak semua hal bisa dibayar dengan uang. Ruangan kembali sunyi. Pajat Miko yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Sudah saya bilang, dia harus tahu sendiri." Arman menatap keduanya bergantian. "Saya ingin tahu." Mbah Karta kembali duduk. "Baik, ada jalan yang oleh sebagian orang dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan besar kepada seseorang. Tetapi jalan itu bukan jalan biasa. Ada perjanjian, ada aturan, dan ada konsekuensi." Arman menelan ludah. "Pesugihan?" Mbah Karta tidak menjawab secara langsung. Ia hanya berkata, "Nama bukan hal yang penting. Yang penting adalah kesediaan seseorang menerima akibat dari pilihannya." Arman sebenarnya ingin berdiri dan meninggalkan rumah itu. Namun kemudian ia teringat warungnya. Ia teringat semua pelanggan yang datang. Ia membayangkan memiliki bangunan besar. Ia membayangkan kedua orang tuanya bisa tinggal di rumah yang lebih bagus. Ia membayangkan anak-anaknya kelak tidak perlu hidup susah. Alasan-alasan itu membuatnya tetap duduk. "Kalau saya mengikuti jalan itu, apakah usaha saya akan semakin maju?" Mbah Karta menjawab, "Keberuntungan bisa datang dengan cara yang tidak kamu duga." "Berapa yang harus saya bayar?" "Bukan uang." Arman terdiam. "Lalu apa?" Mbah Karta menatapnya dalam-dalam. "Setiap perjanjian memiliki syarat." Arman merasa tenggorokannya kering. "Syarat apa?" "Belum saatnya kamu tahu semuanya." Arman mulai kesal. "Saya datang jauh-jauh. Kalau memang ada sesuatu, kenapa tidak dijelaskan?" Mbah Karta tetap tenang. "Karena kalau semua dijelaskan di awal, banyak orang akan mundur." Kalimat tersebut membuat Arman terdiam. Mbah Karta kemudian melanjutkan, "Kalau kamu hanya mencari kekayaan, pulanglah. Bangun usahamu dengan kemampuanmu sendiri. Tetapi kalau kamu benar-benar ingin mengambil jalan lain, kamu harus memahami satu hal." "Apa?" "Jangan melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa." Arman mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena pilihanmu adalah tanggung jawabmu." Arman mengangguk perlahan. Saat itu ia belum memahami betapa pentingnya peringatan tersebut. Mbah Karta kemudian memberikan sebuah syarat sederhana. Arman harus benar-benar yakin sebelum melangkah lebih jauh. Tidak boleh setengah hati. Tidak boleh memulai hanya karena sedang iri kepada orang lain. Arman mengaku siap. Namun sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikannya. Di dalam hati, ia sudah mulai menghitung kemungkinan keuntungan yang akan didapat. Malam semakin larut. Pak Jatmiko akhirnya mengajak Arman pulang. Sebelum keluar dari rumah, Mbah Karta berkata, "Pikirkan selama 3 malam." Arman berhenti. 3 malam? Jangan mengambil keputusan malam ini. Arman mengangguk. "Kalau setelah 3 malam saya masih mau?" Datang kembali. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi daripada perjalanan berangkat. Di atas sepeda motor, Arman tidak banyak bicara. Namun ketika sampai di rumah, ia mendapati ayahnya masih duduk di ruang depan. Pak Wiryo belum tidur. "Kamu dari mana?" "Urusan kerja." Pak Wiryo menatap wajah anaknya. "Urusan kerja apa sampai malam begini?" Arman menghindari tatapan ayahnya. "Kerja sama usaha." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kalau ada kesempatan bagus, pikirkan baik-baik." Arman tersenyum. "Iya, Pak."
Pak Wiryo kemudian berkata, "Jangan sampai ingin cepat kaya membuatmu lupa pada orang-orang yang selama ini menemanimu." Arman terdiam. Kalimat itu terasa seperti teguran yang tidak sengaja tepat mengenai pikirannya. Malam itu Arman masuk kamar. Sulastri sudah tertidur. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap lantai. 3 malam. Hanya 3 malam untuk menentukan apakah ia akan melanjutkan jalan tersebut atau kembali menjalani usaha seperti biasa. Namun malam pertama saja sudah cukup membuatnya gelisah. Ia membayangkan warung besar, cabang baru, kendaraan, rumah, uang. Kemudian bayangan lain muncul. Ia teringat pesan Mbah Karta, "Jangan melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa." Arman memejamkan mata. Untuk sesaat ia berusaha mengusir pikiran buruk itu. Tetapi jauh di dalam dirinya, sebuah keinginan mulai tumbuh semakin kuat. Ia ingin lebih. Ia ingin mendapatkan keberhasilan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Dan tanpa disadarinya, keputusan yang sedang ia pertimbangkan bukan hanya akan menentukan masa depan warungnya. Keputusan itu akan menentukan nasib keluarganya. 3 hari kemudian, Arman kembali mendatangi rumah Mbah Karta. Kali ini tidak ada lagi keraguan di wajahnya. "Saya sudah memutuskan." Mbah Karta menatapnya. "Dan kamu yakin?" Arman mengangguk. "Saya siap." Mbah Karta menarik napas panjang. "Kalau begitu, mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi." Arman tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di depan lelaki tua itu. Di luar rumah, angin malam berembus melewati pepohonan. Dan sejak saat itulah, Arman mulai memasuki sebuah jalan yang pada akhirnya akan membuat kesuksesan warungnya berubah menjadi sumber ketakutan bagi dirinya sendiri. Sejak Arman memutuskan untuk menerima tawaran Mbah Karta, keadaan warung sate rawon Mbah Roso berubah semakin cepat. Pelanggan yang datang bukan lagi sekedar ramai seperti sebelumnya. Hampir setiap hari warung itu dipenuhi orang, bahkan pada jam-jam yang biasanya sepi. Kendaraan berderet di sepanjang bahu jalan, sementara aroma sate yang dibakar bercampur dengan kuah rawon yang mengepul memenuhi udara malam. Bagi Arman, keadaan itu pada awalnya merupakan jawaban dari semua keinginannya. Ia merasa keputusan yang diambilnya benar. Ia mulai membeli peralatan dapur baru, memperbaiki bagian depan warung, menambah meja, dan mempekerjakan seorang karyawan tambahan. Pendapatannya meningkat jauh dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. "Mas, kita benar-benar sedang naik," kata Sulastri suatu malam sambil menghitung uang hasil penjualan. Arman tersenyum puas. "Sudah kubilang, kalau dikelola serius, warung ini bisa besar." "Besar itu bagus. Tapi aku berharap semuanya tetap baik-baik saja." Arman menoleh. "Maksudmu?" Sulastri terdiam sejenak. "Entahlah. Aku cuma merasa ada sesuatu yang berbeda sejak beberapa minggu terakhir." Arman tertawa kecil. "Karena sekarang kita sibuk. Kamu mungkin kecapekan." Sulastri tidak membantah. Ia hanya melanjutkan menghitung uang. Namun sebenarnya bukan hanya Sulastri yang merasakan perubahan itu. Para karyawan juga mulai mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Dedi, karyawan yang paling lama bekerja di sana, pernah mendengar suara seseorang memanggil namanya dari dapur ketika ia sedang mencuci piring. "Dedi?" Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mencuci. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. "Dedi?" Kali ini lebih dekat. Dedi langsung keluar dari dapur. Arman yang sedang memeriksa kas bertanya, "Kenapa?" Dedi terlihat pucat. "Saya dengar ada yang memanggil." "Siapa?" "Saya tidak tahu, Pak." Arman berjalan ke dapur. "Di sini tidak ada siapa-siapa." Dedi mengangguk. "Mungkin saya salah dengar." Arman menepuk bahunya. "Sudah, jangan dipikirkan." Dedi mencoba kembali bekerja. Tetapi malam itu ia tidak berani sendirian di dapur. Beberapa hari kemudian, kejadian lain terjadi. Seorang pelanggan perempuan yang sedang makan bersama keluarganya, tiba-tiba menatap ke arah sudut warung. Wajahnya berubah tegang. Ia berbisik kepada suaminya. "Mas, itu siapa?" Suaminya mengikuti arah pandangannya. "Siapa?" "Itu, di dekat pintu belakang." Di sana memang tidak ada siapa-siapa. Namun perempuan itu terus menatap beberapa detik. Kemudian ia berkata kepada Arman, "Pak, tadi ada orang tua berdiri di sana." Arman mencoba tersenyum. "Mungkin karyawan saya." "Bukan." Perempuan itu menggeleng. Orangnya diam, hanya berdiri. Arman tidak ingin membuat pelanggan takut.
Barangkali bayangan. Perempuan tersebut tidak menjawab. Ia segera mengajak keluarganya menyelesaikan makanan dan pergi. Setelah pelanggan itu meninggalkan warung, Arman berjalan menuju pintu belakang. Ia membuka pintu. Halaman kosong. Angin malam menggerakkan pohon pisang. Tidak ada siapapun. Namun ketika ia kembali masuk, ia menemukan sebuah mangkuk yang tadi berada di rak sudah tergeletak. Arman menghela napas. Kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian aneh? Dedi yang berdiri tidak jauh darinya hanya diam. Arman mengangkat mangkuk tersebut dan meletakkannya kembali. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu kebetulan. Tetapi kejadian berikutnya membuat keyakinannya mulai goyah. Suatu malam, warung sudah tutup lebih awal karena hujan deras. Semua karyawan telah pulang. Sulastri juga sudah berada di rumah bersama anak mereka. Arman masih berada di warung untuk memeriksa pemasukan. Hujan turun deras di luar. Suara air menghantam atap seng terdengar seperti ribuan benda kecil yang dilemparkan dari langit. Arman duduk sendirian sambil menghitung uang. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Krek. Arman mengangkat kepala. Satu kursi di meja paling ujung bergerak perlahan. Ia berdiri. Dedi? Tidak ada jawaban. Arman mendekati kursi itu. Ia menyentuh sandarannya. Masih basah oleh embun. Padahal semua pintu sudah tertutup. Arman mengusap wajahnya. Mungkin tikus. Ia kembali duduk. Beberapa menit kemudian terdengar suara sendok jatuh dari dapur. Ting. Arman langsung berdiri. Kali ini ia tidak merasa santai. Ia mengambil senter dari bawah meja lalu berjalan ke dapur. Rak peralatan makan terlihat berantakan. Satu sendok berada di lantai. Arman memungutnya. Kemudian matanya tertuju pada jendela dapur. Jendela itu tertutup rapat. Tetapi kaca bagian dalam tampak berembun. Perlahan muncul seperti bekas telapak tangan pada permukaan kaca. Arman membeku. Ia mendekat. Bekas tangan itu tidak berasal dari luar. Jejaknya terlihat dari sisi dalam. Arman mundur. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia segera mematikan senter dan keluar dari dapur. Malam itu Arman memilih menutup warung dan pulang. Namun gangguan tidak berhenti di sana. Beberapa hari berikutnya, bahan makanan sering ditemukan berpindah tempat. Daging yang sudah disimpan di lemari pendingin tiba-tiba berada di meja dapur. Bumbu yang sebelumnya ditaruh di rak ditemukan di halaman belakang. Tidak ada karyawan yang mengaku memindahkannya. Arman mulai memperketat aturan. Kalau kalian mau mengambil sesuatu, bilang dulu. Katanya kepada para karyawan. Dedi menjawab. Kami tidak pernah mengambil tanpa izin, Pak. Lalu siapa yang memindahkannya? Tidak ada yang menjawab. Semua saling memandang. Akhirnya Sulastri berkata, mungkin ada orang masuk malam-malam. Arman menggeleng. Pintu belakang selalu dikunci. Sulastri terdiam. Malam berikutnya, Arman memasang kamera sederhana di beberapa sudut warung. Ia ingin mengetahui siapa yang sebenarnya membuat semua kejadian tersebut. Selama beberapa hari tidak ada apa-apa. Namun pada malam keempat, kamera belakang merekam sesuatu. Sekitar pukul 2 dini hari, terlihat seperti bayangan seseorang berdiri di dekat pintu dapur. Sosok tersebut tidak bergerak. Tidak masuk. Tidak keluar. Hanya berdiri. Kemudian gambar kamera mendadak terganggu selama beberapa detik. Ketika kembali normal, sosok itu sudah tidak ada. Arman menonton rekaman tersebut berulang kali. Dedi berdiri di belakangnya. Pak, Arman tidak menjawab. Itu orang. Entahlah. Kalau bukan, Arman mematikan layar. Jangan bicara macam-macam. Tetapi malam itu Arman sendiri tidak bisa tidur. Ia teringat pertemuannya dengan Mbah Karta. Ia teringat pesan lelaki tua itu bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Arman mulai bertanya-tanya, apakah semua kejadian tersebut ada hubungannya dengan perjanjian yang baru saja dimulainya. Keesokan harinya, ia pergi menemui Mbah Karta. Begitu bertemu, Arman langsung berkata, warung saya mengalami banyak kejadian aneh. Mbah Karta tidak terlihat terkejut. Sejak kapan? Sejak saya mengikuti perjanjian itu. Mbah Karta hanya diam. Jangan diam saja, saya ingin tahu apa yang terjadi. Mbah Karta menjawab perlahan.
Keberhasilan yang kamu terima tidak datang tanpa jejak. Jejak apa? Semakin besar keberuntungan yang kamu rasakan, semakin dekat pula sesuatu yang mengikutinya. Arman mulai gelisah. Sesuatu itu apa? Belum waktunya kamu mengetahui semuanya. Arman menggeleng. Saya tidak mau hidup seperti ini. Bahkarta menatapnya tajam. Bukankah kamu sendiri yang memilih? Arman terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Ia memang memilih jalan tersebut. Tidak ada seorang pun yang memaksanya. Dalam perjalanan pulang, Arman mencoba menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan warung. Pendapatan terus meningkat. Pelanggan semakin banyak. Ia bahkan sudah mendapatkan tawaran untuk membuka cabang. Semua yang diinginkannya mulai terlihat di depan mata. Tetapi semakin besar keberhasilan itu, semakin sering pula gangguan terjadi. Pada suatu malam, Pak Wiryo datang ke warung untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Saat melewati dapur, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. "Man?" Arman yang sedang menghitung uang menoleh. "Iya, Pak. Siapa orang yang berdiri di belakangmu?" Arman langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Orang mana?" Pak Wiryo menggeleng. "Sudah tidak ada." Arman merasa tengkuknya dingin. "Ayah lihat siapa?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Akhir-akhir ini Bapak sering merasa ada yang mengikuti." Arman mencoba tersenyum. "Bapak mungkin capek." Pak Wiryo menatap anaknya. "Kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri." Arman mengangguk, namun ia tetap menyembunyikan semuanya. Ia tidak sanggup menceritakan tentang Bahkarta. Tidak sanggup mengakui bahwa kesuksesan warung yang mereka nikmati mungkin memiliki harga tersembunyi. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai muncul di sekitar warung, Arman menjadi jauh lebih pendiam. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap menyambut pelanggan, tetap memeriksa pemasukan, dan tetap tersenyum ketika melihat meja-meja warung dipenuhi orang. Namun, semua itu hanya tampak dari luar. Di dalam pikirannya, ada sesuatu yang terus mengganggu. Ia mulai merasa bahwa keberhasilan yang diperolehnya bukan lagi sekedar keberuntungan. Setiap kali warung semakin ramai, gangguan di rumah dan di dapur juga semakin sering terjadi. Pada suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Arman berdiri di depan pintu warung sambil memandang jalan yang mulai sepi. Hujan baru saja berhenti. Aspal basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang sesekali lewat. Dari belakangnya terdengar suara Sulastri. "Mas, belum pulang?" Arman menoleh. Sebentar lagi. Sulastri berdiri sambil membawa tas. "Kamu kelihatan banyak pikiran." Arman mencoba tersenyum. "Cuma capek." "Bukan cuma capek." Arman diam. Sulastri mendekat. "Sejak beberapa minggu ini kamu berubah. Kalau di rumah sering melamun. Kalau di warung seperti sedang menunggu sesuatu." Arman menghela napas. "Aku sedang memikirkan usaha. Usaha memang penting. Tapi keluarga juga penting." Arman tidak menjawab. Kalimat itu justru membuat dadanya terasa semakin berat. Ia tahu istrinya benar. Tetapi ada sesuatu yang tidak mungkin ia ceritakan. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa keberhasilan warungnya berkaitan dengan sebuah perjanjian yang tidak pernah diketahui keluarganya? Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa dirinya telah memilih jalan yang seharusnya tidak pernah disentuh? Arman hanya berkata, "Aku akan baik-baik saja." Sulastri menatapnya beberapa detik. "Jangan sampai kamu menyimpan masalah sendirian." Setelah istrinya pergi, Arman kembali melihat ke arah jalan. Dalam hati ia berharap semuanya berhenti sampai di situ. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo mulai sering mengeluhkan tubuhnya yang terasa lemas. Bu Sarmi mengatakan bahwa suaminya beberapa kali terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di teras. Seperti ada orang berjalan mondar-mandir, kata Pak Wiryo suatu pagi. Arman yang sedang sarapan langsung berhenti menyendok nasi. "Jam berapa?" "Sekitar tengah malam." "Bapak buka pintu?" "Tidak." Bu Sarmi menyela, "Semalam juga ibu mendengar suara seperti ada orang memanggil dari halaman." Arman menunduk. "Siapa yang dipanggil?" Bu Sarmi memandangnya. "Nama Bapak." Arman merasakan tengkuknya merinding. Ia mencoba terlihat tenang. "Mungkin suara tetangga." Pak Wiryo menggeleng.
suara itu dekat sekali. Arman tidak berani menatap ayahnya. Ia tahu kejadian itu bukan kebetulan. Malamnya, Arman kembali menemui Mbah Karta. Perjalanan menuju rumah lelaki tua itu terasa semakin berat. Kali ini Arman tidak datang karena ingin mengetahui cara memperbesar usahanya. Ia datang karena ingin mencari jawaban. Begitu sampai, ia langsung berkata, "Gangguan itu mulai sampai ke rumah orang tua saya." Mbah Karta yang sedang duduk di teras hanya memandangnya. "Kamu sudah menduga hal itu akan terjadi?" "Tidak, Bapak bilang semuanya punya konsekuensi, tapi tidak pernah bilang keluarga saya akan ikut terganggu." Mbah Karta menghela napas. "Aku sudah memperingatkanmu. Peringatan bukan jawaban." Mbah Karta berdiri. "Kamu ingin keberhasilan yang cepat. Sekarang kamu sudah merasakan hasilnya." Arman menahan emosi. "Saya tidak meminta orang tua saya ikut mengalami semua ini. Karena itu aku pernah mengatakan, jangan melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa." Arman terdiam. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Mbah Karta tidak langsung menjawab. "Semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit untuk mundur." Arman menggeleng. "Saya mau berhenti." "Benarkah?" Arman diam. Mbah Karta menatapnya tajam. "Kalau benar ingin berhenti, kamu harus siap kehilangan apa yang sudah kamu dapatkan." Arman terkejut. "Maksudnya, keuntungan yang datang terlalu cepat tidak selalu bisa kamu bawa pergi begitu saja." Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan kehilangan semua yang sudah dimilikinya. Warung, uang, pelanggan, rencana membuka cabang. Semua yang selama ini ia impikan. Ia tahu seharusnya ia memilih keluarga, tetapi sebagian dirinya masih terikat pada ambisi. Ketika pulang, Arman mendapati Pak Wiryo masih duduk di ruang tengah. Ayahnya memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Dari mana?" "Dari urusan kerja." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Kamu masih mengatakan itu?" Arman terdiam. "Ayah tahu kamu menyembunyikan sesuatu." Jantung Arman berdegup lebih cepat. "Tidak ada apa-apa, Pak. Sejak kecil, Bapak mengenalmu." Arman duduk di hadapan ayahnya. Pak Wiryo berkata perlahan, "Dulu kamu pernah gagal berjualan dan pulang dengan wajah sedih. Kamu menangis karena merasa tidak mampu. Waktu itu Bapak bilang, gagal itu tidak apa-apa. Yang penting jangan mendapatkan sesuatu dengan cara yang membuat kamu kehilangan dirimu sendiri." Arman menunduk. Ia mengingat kejadian itu. Dulu ketika masih muda, ia memang pernah gagal menjual dagangan. Ayahnya tidak pernah memarahinya. Justru Pak Wiryo yang mendorongnya untuk mencoba lagi. Kini semua nasihat itu terasa seperti cermin yang memperlihatkan kesalahannya sendiri. "Pak, ada masalah." Arman hampir mengatakannya. Hampir. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia takut. Bukan takut dimarahi. Ia takut orang tuanya mengetahui bahwa keberhasilan yang selama ini mereka banggakan ternyata berasal dari keputusan yang salah. "Tidak ada, Pak." Pak Wiryo menghela napas. "Kalau kamu belum siap cerita, Bapak tidak akan memaksa." Arman menatap ayahnya. "Tapi ingat," lanjut Pak Wiryo, "jangan pernah membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup." Arman mengangguk pelan. Malam itu ia masuk kamar dengan perasaan yang jauh lebih berat. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap kedua tangannya. Tangan yang setiap hari digunakan untuk membakar sate. Tangan yang mencampur bumbu rawon. Tangan yang menghitung uang. Namun sekarang tangan itu terasa seperti milik orang lain. Ia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan lagi soal dirinya sendiri. Ada keluarganya di dalam persoalan itu. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin buruk. Pak Wiryo tiba-tiba tidak mau pergi ke warung. "Bapak tidak nyaman di sana," katanya. Arman bertanya, "Kenapa?" "Setiap kali datang, rasanya seperti ada yang memperhatikan." Bu Sarmi juga mulai menghindari dapur warung. "Jangan suruh ibu ke bagian belakang," katanya. Arman berusaha menenangkan mereka. "Tidak ada apa-apa." Bu Sarmi memandang anaknya. "Man, ibu tidak tahu masalahmu. Tapi ibu tahu kamu sedang takut." Arman terdiam. Kalimat itu membuat pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Namun ia masih menyimpan rahasia tersebut. Ia bahkan mulai mengurangi kunjungan orang tuanya ke warung dengan berbagai alasan. "Bapak di rumah saja." "Kenapa?" "Biar istirahat. Biasanya Bapak membantu. Sekarang karyawan sudah cukup." Pak Wiryo mulai curiga. Tetapi ia tidak memaksa. Sementara itu, Arman semakin sering bertemu Mbah Karta. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan pertanyaan yang sama. "Apa saya masih bisa membatalkan semuanya?" Dan jawaban Mbah Karta selalu membuatnya gelisah. Tidak ada keputusan tanpa akibat. Arman mulai kehilangan nafsu makan. Ia tidak lagi menikmati uang yang masuk.
Bahkan ketika seorang pelanggan menawarkan kerjasama untuk membuka cabang baru, Arman justru merasa takut. Namun kesempatan itu terlalu besar untuk ditolak. Ia akhirnya menerima. Cabang kedua mulai dipersiapkan. Anehnya, semakin besar rencana bisnisnya, semakin berat pula suasana di rumah. Suatu malam, Bu Sarmi masuk ke kamar Arman. "Man." "Iya, Bu. Ibu mau tanya sesuatu." "Apa? Apakah kamu sedang punya masalah dengan seseorang?" Arman membeku. "Kenapa ibu bertanya begitu?" "Karena beberapa malam terakhir ibu bermimpi aneh." Arman menatap ibunya. "Jangan dipikirkan, Bu. Ibu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Tapi ibu merasa kamu sedang berjalan ke arah yang salah." Arman menunduk. Bu Sarmi menyentuh bahunya. "Kalau kamu punya masalah, pulanglah kepada keluarga. Jangan mencari pertolongan dari orang yang tidak kamu kenal." Arman tidak sanggup menjawab. Setelah ibunya keluar, ia menutup pintu kamar dan duduk sendirian. Untuk pertama kalinya sejak memulai semuanya, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena takut usahanya gagal. Tetapi karena ia sadar bahwa orang-orang yang paling menyayanginya justru tidak mengetahui bahaya yang sedang mendekati mereka. Arman tahu ia harus memilih antara mempertahankan kesuksesan yang datang terlalu cepat atau menyelamatkan keluarganya sebelum semuanya terlambat. Namun di dalam dirinya masih ada keserakahan yang berbisik agar ia terus melangkah. Malam itu, Arman kembali membuka catatan rencana pembukaan cabang kedua. Di satu sisi tertulis angka keuntungan yang besar. Di sisi lain, wajah kedua orang tuanya terus terbayang. Ia menutup catatan itu. Tetapi beberapa menit kemudian membukanya kembali. Dan saat itulah, Arman menyadari bahwa dirinya sudah terjebak lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Rahasia yang ia sembunyikan dari orang tuanya bukan lagi sekadar rahasia. Rahasia itu perlahan menjadi ancaman bagi keselamatan keluarganya. Sementara di tempat lain, jauh dari rumah Arman, Mbah Karta hanya duduk dalam keheningan. Ia tahu perjanjian tersebut sudah memasuki tahap berikutnya. Dan kali ini, keputusan Arman akan membawa konsekuensi yang jauh lebih berat. Karena ketika seseorang mulai mempertaruhkan keluarganya demi ambisi, batas antara keberuntungan dan kehancuran bisa hilang tanpa disadari. Sejak percakapannya dengan Bu Sarmi malam itu, Arman semakin sulit memejamkan mata. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan jalan yang sedang ditempuhnya. Tetapi setiap kali mencoba berhenti, pikirannya kembali kepada warung yang semakin ramai dan rencana membuka cabang baru. Keberhasilan yang datang terlalu cepat telah membuatnya terbiasa dengan kehidupan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan. Di rumah, ia mulai menyimpan catatan pemasukan di tempat yang tidak diketahui siapapun. Ia juga menyembunyikan beberapa dokumen rencana usaha dari Sulastri. Bahkan ketika istrinya bertanya mengenai cabang kedua, Arman hanya memberikan jawaban singkat. "Masih dalam pembicaraan." "Dengan siapa?" "Orang yang membantu urusan usaha." Sulastri menatap suaminya. "Orang yang sama seperti sebelumnya?" Arman tidak menjawab. "Mas, aku cuma ingin tahu kamu berurusan dengan siapa." "Tidak perlu ikut campur, Lastri." Nada suara Arman terdengar lebih keras daripada yang ia maksudkan. Sulastri terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Aku bukan mau ikut campur, aku cuma takut." Arman berdiri dan mengambil jaket. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Ia keluar rumah tanpa menunggu jawaban istrinya. Namun jauh di dalam hatinya, Arman sendiri tidak lagi yakin dengan kalimat tersebut. Malam itu ia kembali menemui Mbah Karta. Rumah tua di perbukitan tersebut terlihat lebih gelap daripada biasanya. Tidak ada lampu di halaman. Hanya cahaya redup dari dalam rumah yang terlihat melalui celah jendela. Ketika Arman mengetuk pintu, Mbah Karta sudah berdiri di belakangnya. "Kamu datang lagi. Saya ingin bicara." "Masuklah." Arman duduk di ruang depan. "Saya ingin semuanya dihentikan." Mbah Karta menatapnya lama. "Apakah kamu benar-benar ingin berhenti?" "Iya." "Kalau begitu, kenapa kamu masih membuka cabang baru?" Arman terdiam. Mbah Karta melanjutkan. "Kamu masih ingin hasilnya, tetapi tidak ingin menanggung akibatnya." Arman menunduk. "Saya bingung." "Bukan bingung, kamu takut kehilangan." Kalimat itu tepat mengenai pikirannya. Arman memang takut kehilangan semua yang telah didapatkan. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya memiliki uang lebih banyak. Ia sudah merasakan bagaimana orang-orang mulai menghormatinya. Ia bahkan sudah terbiasa membayangkan dirinya sebagai pengusaha besar. "Saya hanya ingin keluarga saya hidup lebih baik," katanya. Mbah Karta menggeleng.
Awalnya semua orang mengatakan begitu. Arman menatapnya. Lalu, setelah mendapatkan yang diinginkan, mereka mulai menginginkan lebih. Ruangan menjadi sunyi. Arman menarik napas panjang. Kalau saya lanjut, apa yang harus saya lakukan? Mbah Karta tidak langsung menjawab. Yang harus kamu lakukan bukan sekedar mengikuti syarat. Kamu harus menerima bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Apakah keluarga saya akan aman? Mbah Karta menatapnya. Selama mereka tidak terlibat, jangan libatkan mereka. Arman mengangguk. Namun justru kalimat itulah yang membuat pikirannya mulai mengambil keputusan berbahaya. Ia mulai berpikir bahwa selama orang tuanya tidak mengetahui apa-apa, semuanya mungkin dapat dikendalikan. Padahal ia tidak sadar bahwa rahasia yang disimpan terlalu lama justru bisa menjadi sumber kehancuran. Beberapa hari kemudian, Arman menerima kabar bahwa rencana pembukaan cabang kedua hampir mendapatkan persetujuan. Lokasinya sangat strategis, dekat pusat keramaian. Jika berhasil, penghasilan warung diperkirakan akan meningkat berkali-kali lipat. Arman begitu senang sampai lupa dengan kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Ia pulang membawa kabar tersebut. Lastri? Sulastri yang sedang menyiapkan makan malam menoleh. Ada apa? Cabang kedua hampir jadi. Sulastri tersenyum. Benarkah? Iya. Alhamdulillah. Arman ikut tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Malamnya, ketika mereka sedang makan, Pak Wiryo tiba-tiba datang. Man, Bapak dengar kamu mau buka cabang lagi? Iya, Pak. Jangan terburu-buru. Arman mengangkat kepala. Kenapa? Usaha yang terlalu cepat berkembang perlu dipikirkan matang-matang. Arman mulai merasa terganggu. Selama ini juga lancar. Pak Wiryo mengangguk. Memang. Tapi Bapak cuma mengingatkan. Arman meletakkan sendok. Bapak selalu bilang saya harus berani. Sekarang ketika saya berani, kenapa malah disuruh berhenti? Pak Wiryo terdiam. Sulastri mencoba menenangkan. Mas, Bapak cuma khawatir. Arman berdiri. Saya bisa mengurus usaha saya sendiri. Ia masuk ke kamar. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu tertutup. Pak Wiryo hanya menghela napas. Dia sedang membawa beban yang tidak dia ceritakan. Bu Sarmi yang duduk di sampingnya mengangguk. Ibu juga merasakannya. Sementara itu, di kamar, Arman berdiri di depan jendela. Ia menyesali perkataannya. Namun rasa gengsi membuatnya tidak mau keluar untuk meminta maaf. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sibuk mengurus cabang baru. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Bahkan beberapa kali ia menginap di warung karena harus mengawasi renovasi. Anehnya, gangguan yang selama ini hanya terjadi di warung mulai muncul di lokasi cabang baru. Pekerja beberapa kali mendengar suara benda jatuh dari ruangan yang belum digunakan. Seorang tukang pernah mengatakan kepada Arman bahwa ia melihat bayangan seseorang melewati lorong kosong. Pak, tempat ini sebelumnya pernah digunakan? Arman menjawab, setahu saya tidak. Kalau begitu, kenapa tiap malam seperti ada orang? Arman tidak menjawab. Ia mulai merasa bahwa apapun yang dilakukannya selalu diikuti oleh kejadian aneh. Pada malam tertentu, ia menemukan pintu ruang penyimpanan terbuka meskipun sudah dikunci. Arman berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa takut terhadap tempat yang sebenarnya ia bangun dengan uang hasil usahanya sendiri. Ia segera menghubungi Pak Jatmiko. Pak, saya ingin bertemu. Untuk apa? Banyak hal aneh terjadi. Pak Jatmiko terdiam di ujung telepon. Pak, saya tidak tahu harus bilang bagaimana.
Ada apa? Setelah semua orang pulang, lampu dapur menyala sendiri. Terus, ketika saya kembali memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Arman memejamkan mata. Ia mulai memahami bahwa masalah itu tidak akan selesai hanya dengan menutup warung. Malam berikutnya ia kembali ke Mbah Karta. Saya sudah melakukan semua yang Babak katakan. Mbah Karta mengangguk. Belum selesai. Kenapa? Karena kamu masih berharap semuanya kembali seperti semula. Arman terdiam. Mbah Karta kemudian berkata, perjanjian yang kamu pilih tidak menerima pengorbanan dari orang yang tidak mengetahui apapun. Itulah sebabnya apa yang kamu rencanakan terhadap keluargamu tidak akan menjadi jalan keluar. Arman membeku. Saya tidak jadi melakukannya. Aku tahu. Lalu kenapa semua ini masih terjadi? Mbah Karta menatapnya. Karena keputusan yang salah tetap meninggalkan akibat. Arman menunduk. Jadi apa yang harus saya lakukan? Berhenti mencari jalan pintas. Arman mengangguk. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lagi, Mbah Karta berkata dengan suara rendah, mulai sekarang, jangan biarkan ketakutan membuatmu mengambil keputusan yang lebih buruk. Arman pulang membawa satu kesimpulan. Ia tidak bisa menghapus masa lalu. Ia hanya bisa berhenti menambah kesalahan. Sejak hari itu, Arman benar-benar menghentikan semua rencana pesugihan. Ia memilih menutup cabang yang dianggap membawa masalah dan kembali mengurus warung dengan cara biasa. Pendapatan mereka memang turun. Banyak pelanggar berkurang. Beberapa orang mulai bertanya mengapa usaha Arman tidak lagi sebesar sebelumnya. Arman tidak menjelaskan. Ia hanya berkata, saya ingin menjalankan usaha dengan tenang. Pak Wiryo mendukung keputusan tersebut. Kita mulai lagi dari awal. Arman mengangguk. Namun pada malam pertama setelah warung ditutup, Arman berdiri di depan bangunan kosong itu. Ia menatap papan nama yang dulu membuatnya bangga. Untuk beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Kemudian angin berembus pelan. Papan nama bergoyang. Arman menarik napas. Ia tahu perjalanannya belum berakhir. Perjanjian itu mungkin tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang tuanya masih selamat, keluarganya masih bersamanya. Namun akibat dari kesalahan Arman belum sepenuhnya selesai. Dan tanpa ia sadari, harga dari keputusan yang pernah dibuatnya mulai mengarah kepada dirinya sendiri. Bukan lagi kepada warung, bukan lagi kepada keluarganya, melainkan kepada kehidupan Arman sendiri. Jangan terlalu banyak bertanya. Saya butuh jawaban. Kalau kamu sudah memilih, jangan menyesal di tengah jalan. Arman semakin marah. Saya cuma ingin semuanya aman. Pak Jatmiko menjawab pelan. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Telepon berakhir. Arman menatap layar ponselnya. Untuk beberapa saat ia berdiri tanpa bergerak. Ia mulai sadar bahwa orang-orang yang dulu menawarkan jalan tersebut kini tidak memberikan jawaban yang jelas. Seolah-olah sejak ia mengatakan bersedia, semua keputusan berikutnya harus ia tanggung sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman pulang lebih awal. Ia mendapati Pak Wiryo sedang duduk di teras. Ayahnya tampak lelah. Pak Wiryo menoleh. Pulang juga kamu. Arman duduk di sampingnya. Bapak masih marah. Pak Wiryo tersenyum kecil. Bapak tidak pernah marah lama kepada anak sendiri. Arman menunduk. Maaf. Untuk apa? Yang kemarin. Pak Wiryo menepuk pundaknya. Tidak apa-apa. Arman hampir mengatakan semuanya. Ia hampir menceritakan tentang Mbah Karta, Pak Jatmiko, perjanjian dan semua kejadian aneh yang dialaminya. Tetapi sekali lagi ia mengurungkan niat. Pak, kalau suatu hari saya membuat kesalahan besar, apakah Bapak akan memaafkan saya? Pak Wiryo terdiam. Kemudian ia menjawab, selama kamu benar-benar mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, Bapak akan selalu membuka pintu. Arman menahan air mata. Ia menatap halaman. Untuk beberapa detik ia merasa ingin mengakhiri semuanya. Tetapi kemudian ponselnya berbunyi. Pesan dari pihak yang mengurus cabang baru masuk. Ada kabar bahwa pembukaan bisa dilakukan lebih cepat dari perkiraan. Arman membaca pesan itu berkali-kali. Kesempatan besar kembali datang. Dan lagi-lagi ia memilih ambisi. Malam itu, Arman pergi ke rumah Mbah Karta untuk terakhir kalinya sebelum pembukaan cabang. Saya sudah memutuskan. Mbah Karta tidak bertanya apa keputusannya. Ia seolah sudah mengetahui. Saya akan menerusannya. Mbah Karta menatap Arman dengan wajah serius. Kalau begitu, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika akibatnya datang. Arman mengangguk. Saya siap. Tidak. Mbah Karta menggeleng. Kamu belum siap. Arman mengerutkan dahi. Kamu masih mengira semuanya tentang uang, padahal yang sedang kamu bertaruhkan adalah hidupmu sendiri. Arman terdiam. Untuk sesaat hatinya bergetar. Namun ia tetap memilih pergi. Malam itu Arman tidak langsung tidur. Setelah mendengar suara langkah berhenti di depan rumah, ia berdiri cukup lama di ruang tengah. Lampu teras masih menyala, tetapi halaman terlihat kosong. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan.
Hanya sisa air hujan yang menetes dari daun mangga di samping rumah. Ia sebenarnya ingin membuka pintu dan memastikan keadaan, tetapi sesuatu dalam dirinya melarang. Arman teringat ucapan Mbah Karta. "Kamu belum siap." Kalimat itu terus terngiang. Sejak malam tersebut, Arman berusaha menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian. Ia bahkan sempat berniat mendatangi Mbah Karta untuk meminta semuanya dihentikan. Namun setiap kali memikirkan warung yang sudah memiliki 2 cabang, rasa takut kehilangan kembali menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, keadaan di rumah semakin aneh. Pak Wiryo sering terbangun tengah malam. Bu Sarmi mengaku beberapa kali mendengar suara orang berjalan di halaman. Sulastri juga merasa suasana rumah menjadi berbeda. Suatu pagi, Bu Sarmi menghampiri Arman. "Man, ibu mau bertanya." "Tanya apa, Bu?" "Kenapa sejak warungmu ramai, rumah ini terasa tidak tenang?" Arman terdiam. "Banyak kejadian aneh." "Mungkin cuma perasaan ibu." Bu Sarmi menggeleng. "Tidak, ibu tahu perbedaan rumah yang biasa dengan rumah yang sedang punya masalah." Arman tidak sanggup menjawab. Hari itu ia memutuskan menemui Mbah Karta. Begitu sampai, ia langsung berkata, "Saya mau berhenti." Mbah Karta yang sedang duduk di teras hanya memandangnya. "Sudah berapa kali kamu mengatakan itu? Sekarang saya serius. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan apa yang selama ini kamu kejar." Arman menarik napas. "Saya tidak peduli." Mbah Karta menatapnya. "Benarkah?" Arman diam. Lelaki tua itu kemudian berkata, "Kamu masih menyimpan sesuatu." "Apa?" "Keinginan untuk mempertahankan semua hasil yang sudah kamu dapat." Arman tidak bisa menyangkal. Mbah Karta melanjutkan, "Kalau kamu ingin benar-benar keluar, kamu harus mengakui bahwa semua itu berasal dari pilihanmu sendiri." Arman menunduk. "Saya siap." Mbah Karta berdiri. "Belum cukup. Lalu apa?" "Kamu harus menghadapi konsekuensi tanpa menyeret orang lain." Arman menatapnya. "Apa maksudnya?" Mbah Karta tidak langsung menjawab. "Jangan mencari pengganti untuk menanggung kesalahanmu." Kalimat itu membuat Arman terdiam cukup lama. Ia mulai memahami maksud lelaki tua tersebut. Sebuah pikiran buruk yang sebelumnya hanya muncul sekilas kembali melintas di kepalanya. Pikiran tentang orang terdekat yang mungkin dapat dijadikan jalan keluar dari masalahnya. Namun Mbah Karta seolah membaca pikirannya. "Jangan." Arman terkejut. "Saya belum mengatakan apa-apa. Aku tahu kemana pikiranmu." Arman menunduk. Mbah Karta berkata dengan suara berat, "Orang yang tidak tahu apa-apa tidak boleh dijadikan bagian dari keputusanmu." Arman pulang dengan pikiran semakin kacau. Di rumah Pak Wiryo sedang memperbaiki kursi kayu lama. Arman memperhatikannya dari jauh. Ayahnya masih terlihat sederhana seperti dulu, tidak banyak berubah sejak Arman kecil. Tiba-tiba Pak Wiryo menoleh. "Kenapa melihat Bapak begitu?" Arman tersenyum. "Tidak apa-apa, duduklah." Arman duduk di sebelahnya. Pak Wiryo melanjutkan pekerjaannya. "Dulu waktu kamu kecil, kamu pernah bilang ingin punya warung besar." Arman tersenyum tipis. "Saya lupa." "Bapak ingat." Mereka terdiam. Bapak kemudian berkata, "Bapak senang melihat kamu berhasil." Arman menunduk. "Tapi, jangan sampai keberhasilan membuatmu kehilangan ketenangan." Arman menggigit bibir. "Pak, kalau saya pernah membuat kesalahan, apakah Bapak akan tetap mendukung saya?" Pak Wiryo menghentikan tangannya. "Selama kamu mau memperbaikinya." Arman mengangguk. Malam itu ia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan orang tuanya menjadi bagian dari masalah yang ia ciptakan sendiri. Namun keputusan itu datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Arman kembali menemui Mbah Karta. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup melanjutkan. Mbah Karta hanya berkata, "Kalau begitu, kamu harus melepaskan semuanya. Saya akan melakukannya." "Termasuk cabang baru?" "Iya." "Termasuk uang yang sudah kamu dapat?" Arman menarik napas. "Iya." Mbah Karta mengangguk. "Kalau begitu, pulanglah. Jangan kembali sampai kamu benar-benar siap menghadapi akibatnya." Arman beranjak pergi. Tetapi sebelum ia sampai ke pintu, terdengar suara keras dari dalam rumah. Benda seperti kaca jatuh dan pecah. Arman menoleh. Mbah Karta tetap berdiri tenang. "Jangan melihat ke belakang," katanya. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Ia mengikuti perkataan tersebut dan meninggalkan rumah. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi kecemasan. Sesampainya di rumah, ia melihat Pak Wiryo dan Bu Sarmi sedang duduk di ruang tengah. Wajah keduanya terlihat tegang. "Ada apa, Pak?" Pak Wiryo menjawab, "Tadi ada sesuatu yang membuat ibu ketakutan." "Apa?" Bu Sarmi menunjuk ke arah teras. Pintu terbuka sendiri. Arman menatap pintu tersebut. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun ia langsung memahami bahwa masalahnya belum selesai. Malam itu Arman tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah sampai dini hari. Sekitar pukul 2, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Arman menatap pintu. Ketukan terdengar lagi. Pak Wiryo keluar dari kamar. "Siapa?" Arman segera berdiri. "Bapak jangan buka." Pak Wiryo mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Jangan." Mereka berdiri dalam keheningan. Ketukan itu berhenti.
Kemudian terdengar suara samar dari halaman. Arman tidak bisa memahami kata-katanya. Pak Wiryo memandang anaknya. Man, sebenarnya apa yang terjadi? Arman akhirnya tidak mampu menyembunyikannya lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, Pak, saya sudah melakukan kesalahan. Pak Wiryo tidak memotong. Arman menceritakan sebagian dari apa yang terjadi. Ia tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang membuatnya takut, tetapi cukup untuk membuat ayahnya memahami bahwa warung yang selama ini berkembang ternyata memiliki masalah yang tidak biasa. Bu Sarmi menangis. Kenapa kamu tidak cerita sejak awal? Arman menunduk. Pak Wiryo menghela napas panjang. Kamu harus menyelesaikannya sendiri, tapi kami tidak akan meninggalkanmu. Kalimat itu membuat Arman semakin merasa bersalah. Ia sadar bahwa orang tuanya tidak pernah meminta kekayaan. Mereka hanya ingin anaknya hidup dengan tenang. Keesokan harinya, Arman mulai menjual sebagian aset usaha. Cabang kedua ditutup sementara. Beberapa peralatan yang baru dibeli dilepas. Ia bahkan membatalkan rencana membuka cabang ketiga. Namun setelah semua dilakukan, gangguan belum berhenti. Justru malam berikutnya, Arman mendapat kabar dari salah satu karyawan bahwa warung utama mengalami kejadian aneh. Setelah memutuskan menghentikan semua urusan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, Arman mengira hidupnya perlahan akan kembali normal. Ia menjual sebagian aset usaha, menutup cabang yang baru dibuka, dan mengurangi kegiatan warung utama. Pendapatan yang dahulu mengalir deras, kini kembali seperti masa-masa awal ketika ia masih merintis. Anehnya, justru dalam keadaan seperti itu, Arman merasa lebih takut. Ia mulai memahami bahwa masalah yang sedang dihadapinya bukan semata-mata soal warung atau uang. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Setiap kali malam datang, pikirannya dipenuhi kecemasan. Suara kendaraan yang berhenti di depan rumah membuatnya curiga. Ketukan kecil dari dapur membuatnya terbangun. Bahkan suara angin yang melewati jendela sering membuatnya teringat pada rumah tua Mbah Karta. Sulastri melihat perubahan itu. Suatu pagi, ketika mereka sedang menyiapkan sarapan, istrinya berkata, Mas, kamu sudah beberapa malam tidak tidur nyenyak. Arman yang sedang memegang gelas hanya menggeleng. Aku tidur. Tidur, tapi sebentar-sebentar bangun. Arman diam. Sulastri kemudian duduk di depannya. Kalau memang ada sesuatu yang masih mengganggu, jangan dipendam sendiri. Arman menatap istrinya. Aku sudah menghentikan semuanya. Semua apa? Arman tidak menjawab. Sulastri sudah mengetahui sebagian besar masalah yang disembunyikan suaminya, tetapi ia tidak pernah memaksa Arman menceritakan setiap detail. Baginya, yang terpenting adalah Arman benar-benar berusaha keluar dari kesalahan tersebut. Yang penting sekarang kamu jangan kembali ke jalan itu, katanya. Arman mengangguk. Iya. Namun ketika ia hendak berdiri, terdengar suara benda jatuh dari ruang depan. Brak. Keduanya langsung menoleh. Sulastri berdiri. Apa itu? Biar aku lihat. Arman berjalan menuju ruang depan. Sebuah bingkai foto keluarga terjatuh dari dinding. Ia mengambilnya dan memeriksa kaca yang sedikit bergeser. Foto itu menampilkan Arman bersama kedua orang tuanya ketika masih muda. Ia memandang foto tersebut cukup lama. Sulastri berdiri di belakangnya. Kenapa? Arman menggeleng. Tidak apa-apa. Ia memasang kembali bingkai tersebut. Namun dalam hati, Sekarang semua yang pernah diinginkannya justru terasa seperti beban. Namun ketakutan Arman semakin kuat ketika suatu malam ia menemukan uang hasil penjualan tersusun rapi di meja kasir, padahal ia yakin sudah memasukkannya ke dalam laci. Dedi yang bekerja malam itu langsung berkata, Pak, saya tidak menyentuh uang itu. Aku tahu. Terus siapa yang menaruh? Arman tidak menjawab. Ia mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke laci. Sudah, kita pulang. Dedi terlihat ragu. Pak, apa warung ini memang bermasalah? Arman menatapnya. Kenapa bertanya begitu? Karena sejak beberapa waktu lalu banyak kejadian aneh. Arman menghela napas. Kalau kamu merasa tidak nyaman, besok kamu tidak perlu masuk. Dedi menggeleng. Saya bukan takut bekerja, Pak. Saya cuma ingin tahu apakah Bapak baik-baik saja. Arman terdiam. Pertanyaan sederhana itu membuatnya sadar bahwa orang lain pun mulai melihat perubahan dalam dirinya. Pulang saja, katanya akhirnya. Setelah Dedi pergi, Arman mengunci pintu warung. Ia memeriksa seluruh ruangan.
Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia hendak mematikan lampu, terdengar suara seperti seseorang berjalan dari arah dapur. Arman berhenti. Langkah itu terdengar perlahan. Kemudian berhenti. Arman berdiri diam. Ia tidak mendekati dapur. Untuk pertama kalinya, ia memilih tidak mencari tahu. Ia langsung mematikan lampu dan keluar. Di luar, udara malam terasa dingin. Arman menyalakan sepeda motornya dan pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat Pak Wirya duduk di teras. "Belum tidur, Pak. Menunggu kamu." Arman turun dari motor. "Ada apa?" Pak Wirya tidak langsung menjawab. "Tadi ada orang datang mencari kamu." "Siapa?" Tidak memperkenalkan diri. Arman langsung merasa tidak nyaman. "Seperti apa orangnya?" "Bapak tidak sempat melihat jelas. Dia pergi sebelum Bapak bertanya." Arman terdiam. Ia langsung teringat Pak Jatmiko. Dia meninggalkan pesan. Pak Wiryo mengangguk. "Katanya, kamu jangan lupa dengan apa yang sudah kamu mulai." Arman merasa dadanya sesak. Ia tidak menjawab. Pak Wiryo memperhatikan. Namun sebelum ia meninggalkan kamar, terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Tok. 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 Arman berhenti. Pak Wiryo yang berada di ruang tengah ikut menoleh. Ketukan terdengar sekali lagi. Tok. Tok. Arman memandang ayahnya. "Pak, jangan buka." Pak Wiryo mengangguk. Mereka tidak bergerak. Beberapa saat kemudian suara itu berhenti. Rumah kembali sunyi. Tetapi Arman tahu sesuatu sedang menunggu di luar. Ia tidak tahu siapa. Ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Yang ia tahu, kekayaan yang pernah membuatnya merasa berkuasa, kini telah berubah menjadi ketakutan yang tidak bisa ia beli dengan uang. Dan semakin ia berusaha melupakan masa lalu, semakin jelas ia merasakan bahwa ada satu persoalan terakhir yang belum selesai. Persoalan itu bukan lagi tentang warung. Bukan tentang uang. Bukan pula tentang cabang usaha. Melainkan tentang harga yang harus dibayar Arman karena pernah mencoba menjadikan keluarganya sebagai jalan keluar dari keserakahannya sendiri. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari bagian paling menegangkan dalam hidupnya. Sebab, setelah perjanjian gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, tuntutan tersebut perlahan mulai berbalik kepada orang yang membuatnya. Dan orang itu adalah Arman sendiri. Malam itu hujan turun sejak sore. Jalan di depan warung sate rawon Mbah Roso terlihat basah dan hampir tidak dilalui kendaraan. Sejak Arman mengurangi kegiatan usahanya, warung tersebut tidak lagi seramai beberapa bulan sebelumnya. Meja-meja yang dahulu selalu penuh, kini lebih sering kosong. Lampu depan hanya dinyalakan seperlunya, sementara bagian belakang warung dibiarkan gelap. Bagi Arman, keadaan itu justru terasa lebih menenangkan. Ia tidak lagi mengejar antrian pelanggan. Ia tidak lagi menghitung berapa banyak uang yang masuk setiap malam. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Namun malam itu, sesuatu terjadi yang membuat seluruh rahasia yang selama ini disembunyikannya akhirnya terbuka. Sekitar pukul 9 malam, Arman sedang membereskan beberapa peralatan dapur. Dedi sudah pulang lebih dahulu. Sulastri juga meminta Arman segera kembali karena kedua orang tuanya berada di rumah. Sebelum pergi, Arman memastikan pintu belakang terkunci. Ia memeriksa kompor, mematikan lampu dapur, kemudian mengambil kunci. Saat hendak keluar, terdengar suara dari bagian belakang. Krek. Arman berhenti. Ia menoleh. Pintu dapur yang tadi ditutup terlihat sedikit terbuka. Arman mengernyitkan dahi. Ia yakin telah menguncinya. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat. Pintu itu bergerak perlahan tertiup angin. Arman membuka lebih lebar. Halaman belakang kosong. Hujan membuat tanah menjadi basah. Cahaya lampu dari dalam warung hanya menerangi sebagian halaman. Arman hendak kembali ketika matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah foto lama. Ia mengambilnya.
Foto dirinya bersama Pak Wiryo dan Bu Sarmi. Foto yang selama ini disimpan di rumah. Arman membeku. Bagaimana bisa ada di sini? Tangannya mulai gemetar. Ia segera memasukkan foto tersebut ke dalam saku dan memutuskan pulang. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Sarmi sedang menangis. "Ada apa, Bu?" Sulastri berdiri di samping ibunya. Pak Wiryo duduk dengan wajah serius. Bu Sarmi mengangkat kepala. "Man, kamu menyimpan sesuatu dari kami." Arman langsung terdiam. "Apa maksud ibu?" Pak Wiryo mengandangnya. "Sudah cukup." Arman tidak mengerti. Ketika Arman selesai, ayahnya hanya berkata, "Jadi selama ini kamu berpikir untuk melibatkan kami?" Arman menunduk lebih dalam. "Saya tidak jadi melakukannya, tapi kamu pernah memikirkannya." Arman mengangguk. Bu Sarmi menutup wajahnya. "Ya Allah," Sulastri menangis. Arman merasa dirinya tidak pantas mendapat pengampunan. "Maafkan saya." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia berkata, "Bapak marah, sangat marah." Arman mengangkat kepala. "Tapi Bapak lebih takut kalau kamu terus hidup dalam ketakutan." Kalimat itu membuat Arman semakin terpukul. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Jujur." Arman mengangguk. "Setelah ini, jangan sembunyikan apapun." Malam itu mereka berbicara hingga larut. Arman mengeluarkan seluruh catatan yang berkaitan dengan usaha dan pertemuannya dengan Mbah Karta. Ia menunjukkan semuanya kepada keluarga. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Namun ketika mereka sedang membicarakan cara menyelesaikan masalah tersebut, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Semua langsung diam. Pak Wiryo mengatap Arman. "Siapa?" Arman menggelang. Ia tidak tahu. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bu Sarmi menggenggam tangan Sulastri. Arman berdiri. "Jangan buka." Pak Wiryo mengangguk. Mereka menunggu. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah menjauh dari teras. Arman mengintip melalui jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di depan pintu terdapat sebuah benda. Sebuah amplop berwarna coklat. Arman membuka pintu dengan hati-hati dan mengambilnya. Di dalam terdapat secari kertas. Tulisan di atasnya sangat singkat. "Jangan lari dari apa yang sudah kamu mulai." Arman merasakan tubuhnya lemas. Pak Wiryo membaca tulisan itu. "Ini dari siapa?" "Saya tidak tahu." Sulastri bertanya. "Pak Jatmiko." "Mungkin." Arman segera menghubungi nomor tersebut. Tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Mbah Karta. Tidak tersambung. Arman semakin gelisah. "Besok saya akan ke rumah Mbah Karta." Pak Wiryo mengangguk. "Bapak ikut?" Arman terkejut. "Jangan, Pak." "Kenapa?" "Saya tidak mau Bapak terlibat lebih jauh." Pak Wiryo menatap anaknya. "Bapak sudah terlibat sejak kamu mulai menyimpan masalah ini sendirian." Arman tidak mampu membantah. Malam semakin larut. Hujan kembali turun. Sekitar pukul 12, listrik rumah tiba-tiba padam. Sulastri menyalakan lampu darurat. "Kenapa listrik mati?" Arman menjat keluar. Rumah tetangga masih terang. "Bukan mati listrik umum." Pak Wiryo berdiri. "Jangan keluar." Arman mengangguk. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar orang tuanya. Bu Sarmi berteriak kecil. Arman segera berlari ke sana. Pintu kamar terbuka. Sebuah lemari kecil bergeser dari tempatnya. Di atas meja terdapat foto keluarga yang tadi ditemukan Arman di warung. Arman membeku. Ia yakin foto itu sudah ia simpan di tas. "Kenapa foto ini ada di sini?" Tidak ada yang menjawab. Kemudian terdengar suara pelan dari luar jendela. Bukan suara manusia yang jelas. Hanya seperti bisikan yang tertiup angin. Arman berdiri kaku. Pak Wiryo menariknya menjauh dari jendela. "Jangan dekati." Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Arman akhirnya berkata, "Ini semua salah saya." Pak Wiryo menjawab, "Jangan menyalahkan diri sendiri terus. Yang penting kamu berhenti. Tapi akibatnya masih ada. Kalau ada yang harus menghadapi, kita hadapi dengan cara yang benar." Arman menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun malam itu belum selesai. Sekitar pukul 1 dini hari, ponsel Arman berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu mengangkatnya. Kemudian telepon berhenti. Beberapa detik kemudian masuk pesan. "Datanglah ke warung." Arman menatap layar. Sulastri bertanya, "Siapa?" "Tidak tahu." Pak Wiryo mengambil keputusan. "Kita tidak pergi malam ini." Arman mengangguk. Namun setelah beberapa menit, pesan lain masuk. "Kamu ingin semuanya selesai, bukan?" Arman merasakan ketakutan yang selama ini disimpannya kembali muncul. Ia tahu seseorang sedang mencoba memancingnya. Tetapi ia juga tahu bahwa selama masalah itu belum selesai, keluarganya mungkin akan terus diteror. Akhirnya, Arman berkata, "Besok pagi saya akan pergi."
Pak Wiryo mengangguk. Dan Bapak ikut. Arman tidak membantah lagi. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk di ruang tengah hingga fajar mulai muncul. Ketika cahaya pagi masuk melalui celah jendela, Arman merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena saat ia membuka pintu depan, ia melihat sebuah benda tergeletak di teras. Sebuah foto lama milik keluarganya. Kali ini foto tersebut telah berubah. Di bagian belakangnya terdapat tulisan baru. Yang memilih jalan ini harus menyelesaikannya sendiri. Arman membaca kalimat tersebut berulang kali. Pak Wiryo berdiri di sampingnya. Jangan takut. Arman mengangguk. Ia tahu sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keluarganya sudah mengetahui semuanya. Kesalahannya telah terbuka. Dan setelah bertahun-tahun mengejar keberhasilan, Arman akhirnya mengerti bahwa persoalan sebenarnya bukan bagaimana mendapatkan kekayaan. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana berani menghadapi akibat dari pilihan yang telah dibuatnya. Pagi itu, Arman memandang warung dari kejauhan. Bangunan yang dahulu menjadi sumber kebanggaan, kini terlihat seperti pengingat dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tahu dirinya harus kembali ke tempat Mbah Karta, bukan untuk meminta kekayaan, bukan untuk mencari jalan pintas, melainkan untuk mengakhiri semua yang pernah dimulainya. Namun, Arman belum tahu bahwa pertemuan berikutnya akan membuka rahasia paling besar dari perjanjian tersebut. Sebab yang selama ini ia kira sebagai tuntutan terhadap keluarganya, ternyata memiliki aturan lain. Dan aturan itu akan membuat Arman sadar bahwa sejak awal dirinya sendiri telah menjadi bagian dari taruhan. Pagi itu Arman bersama Pak Wiryo berangkat menuju rumah Mbah Karta. Jalanan Jawa Timur masih basah oleh hujan malam sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Sementara suara kendaraan dari jalan raya terdengar semakin jauh ketika mereka mulai memasuki kawasan yang lebih sepi. Sepanjang perjalanan, Arman hampir tidak berbicara. Pak Wiryo beberapa kali melirik anaknya. Man, iya Pak. Kalau kamu merasa tidak sanggup, kita pulang. Arman menggeleng. Tidak Pak, saya harus menyelesaikan ini. Jangan karena merasa bersalah, kamu malah mengambil keputusan terburu-buru. Arman menatap jalan di depannya. Saya sudah terlalu lama lari dari kesalahan. Pak Wiryo mengangguk pelan. Kalau begitu, kali ini jangan lari, tapi jangan juga menyerahkan hidupmu kepada orang lain. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arman sampai mereka tiba di rumah Mbah Karta. Rumah tersebut terlihat sepi. Pintu kayunya terbuka sedikit. Arman turun dari kendaraan dan mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Mbah Karta? Beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam. Masuk. Arman dan Pak Wiryo saling berpandangan sebelum akhirnya masuk. Mbah Karta duduk sendirian di ruang depan. Begitu melihat Pak Wiryo, wajahnya berubah. Jadi kamu membawa ayahmu? Arman menjawab. Saya tidak mau menyembunyikan apapun lagi. Mbah Karta menghela nafas. Itu lebih baik. Pak Wiryo berdiri di samping anaknya. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya. Mbah Karta menatap Arman cukup lama. Anakmu datang kepadaku karena ingin mendapatkan keberhasilan dengan cara yang salah. Tetapi sejak awal, ada satu hal yang tidak pernah dia pahami. Apa? Tanya Pak Wiryo. Perjanjian seperti itu tidak mengenal rasa puas. Arman menunduk. Saya sudah menghentikannya. Benar, jawab Mbah Karta. Tetapi menghentikan langkah bukan berarti menghapus akibat. Arman merasa dadanya berat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mbah Karta tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua dari bawah meja. Ini pernah menjadi bagian dari urusan yang kamu mulai. Arman menatap kotak itu. Saya tidak mau kembali ke sana. Aku tidak menyuruhmu kembali.
Lalu kenapa benda itu diberikan kepada saya? Karena kamu harus memahami sesuatu. Mbah Karta membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar catatan lama. Arman membaca salah satunya. Tulisan itu menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha mengalihkan akibat dari perbuatannya kepada orang lain yang tidak mengetahui apa-apa, keputusan tersebut tidak akan diterima. Pak Wiryo membaca dari samping. Jadi, orang tua saya tidak pernah menjadi sasaran utama. Mbah Karta menggeleng. Bukan begitu. Mereka hanya menjadi bagian dari ketakutan Arman. Arman terdiam. Selama ini ia mengira keluarganya yang akan menjadi korban dari keputusan buruknya. Ternyata ketakutan itu justru telah membuat dirinya semakin terjebak. Kalau begitu, kenapa saya terus diteror? Mbah Karta menjawab pelan. Karena kamu terus berusaha mencari jalan keluar tanpa benar-benar menerima kesalahanmu. Arman menatap lantai. Saya sudah kehilangan hampir semua kekayaan. Itu bukan yang paling penting. Lalu apa? Dirimu sendiri. Suasana ruangan mendadak sunyi. Pak Wiryo memandang Mbah Karta dengan serius. Jelaskan. Mbah Karta menghela nafas. Ketika seseorang mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga demi keuntungan, pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan lagi harta. Ada konsekuensi yang kembali kepada dirinya sendiri. Arman mulai memahami maksudnya. Jadi, nyawa saya? Mbah Karta tidak langsung menjawab. Yang terpenting bukan bagaimana kamu mati atau hidup. Yang terpenting adalah kamu berhenti menganggap hidup sebagai sesuatu yang bisa ditukar dengan keberhasilan. Arman menelan ludah. Ia merasa takut. Tetapi kali ini rasa takut itu berbeda. Ia tidak lagi takut kehilangan uang. Ia takut kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Pak Wiryo memegang bahu anaknya. Dengar baik-baik, Man. Kamu masih punya kesempatan. Arman mengangguk. Namun ketika mereka hendak meninggalkan rumah itu, terdengar suara benda jatuh dari bagian belakang. Mbah Karta langsung berdiri. Jangan ke sana. Arman berhenti. Apa itu? Tidak perlu kamu lihat. Mereka tetap berdiri di ruang depan. Beberapa detik kemudian, suara tersebut berhenti. Mbah Karta berkata, "Pulanglah." Arman menatapnya. Apakah semuanya akan selesai? Tidak ada yang bisa menjanjikan itu. Lalu bagaimana saya harus menghadapinya? Dengan hidup yang jujur. Arman mengangguk. Mereka meninggalkan rumah tersebut. Dalam perjalanan pulang, Arman merasa sedikit lebih tenang. Namun ketika memasuki halaman rumah, ketenangan itu kembali hilang. Pintu rumah terbuka. Padahal sebelum berangkat, Pak Wiryo yakin telah menguncinya. Sulastri berdiri di ruang tengah. "Mas, ada apa?" "Tadi ada orang datang." Arman langsung waspada. "Siapa?" "Dia tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar." "Seperti apa?" "Lelaki, pakai pakaian gelap." Arman terdiam. Pak Wiryo menatapnya. "Orang yang sama?" Sulastri mengangguk. "Sepertinya." Arman tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung memeriksa halaman. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di dekat pagar terdapat sebuah amplop. Arman mengambilnya. Di dalam hanya terdapat satu kalimat. Yang gagal menyerahkan orang lain harus menghadapi akibat pilihannya. Arman meremas kertas itu. Pak Wiryo berkata, "Jangan ikuti pesan itu." "Saya tidak akan." "Tapi kamu terlihat takut." Arman mengangguk. "Saya memang takut." Pak Wiryo menepuk bahunya. Takut bukan berarti menyerah. Malam itu Arman memutuskan tidak pergi kemana-mana. Ia duduk bersama keluarganya. Mereka makan malam sederhana seperti dulu. Tidak ada pembicaraan mengenai uang, tidak ada pembicaraan mengenai "Mas, kamu kenapa?" "Tidak tahu." Pak Wiryo segera mengambilkan air. "Duduk dulu." Arman mencoba berdiri, tetapi kepalanya terasa ringan. Bu Sarmi panik. "Bawa ke dokter."
Arman mengangguk. Mereka segera bersiap pergi. Namun sebelum keluar rumah, kondisi Arman mulai membaik. Ia menarik nafas panjang. Saya sudah lebih baik. Sulastri tetap khawatir. Jangan dianggap sepele. Pak Wiryo mengangguk. Kita tetap periksa. Keesokan harinya Arman memeriksakan kondisi tubuhnya. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan sesuatu yang jelas. Dokter menyarankan agar ia beristirahat dan mengurangi tekanan pikiran. Arman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia mulai bertanya apakah semua yang terjadi hanyalah akibat rasa takut dan tekanan yang selama ini dipendamnya. Namun malam berikutnya, kejadian serupa kembali muncul. Kali ini Arman sedang berada sendirian di warung. Ia sebenarnya tidak berniat membuka warung, tetapi datang untuk mengambil beberapa dokumen. Ketika sedang membereskan meja, lampu tiba-tiba padam. Arman menyalakan lampu ponsel. Ruangan menjadi remang. Kemudian terdengar suara kursi bergeser. Arman membeku. Ia tidak bergerak. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari arah pintu belakang. Arman. Ia menutup mata. Tidak menjawab. Suara itu terdengar lagi. Arman. Ia segera keluar dari warung dan mengunci pintu. Malam itu ia sadar bahwa rasa takut telah menguasai pikirannya. Ia pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Wiryo. Ayahnya berkata, "Kamu tidak boleh menghadapi semuanya sendirian." "Saya takut, Pak." "Takut kepada apa?" "Takut kalau kesalahan saya membuat keluarga kehilangan saya." Pak Wiryo menatap anaknya. "Jangan berpikir seperti itu. Saya cuma takut. Kalau kamu takut, kita hadapi bersama. Jangan membuat kesimpulan sendiri." Arman mengangguk. Kata-kata itu membuatnya kembali sadar. Ia bukan sendirian. Ia masih memiliki keluarga. Ia masih bisa memperbaiki kesalahannya. Sejak saat itu, Arman benar-benar berhenti mendatangi orang-orang yang pernah menawarkan jalan tersebut. Ia juga menutup seluruh kegiatan usaha yang dianggap berkaitan dengan perjanjian. Warung utama tetap berjalan sederhana. Pendapatan tidak besar, tetapi setiap rupiah yang didapat terasa lebih ringan. Arman mulai membantu ayahnya. Ia juga meminta maaf kepada ibunya dan istrinya. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu," katanya kepada Sulastri. "Tapi aku tidak ingin mengulanginya." Sulastri mengangguk. "Itu sudah cukup untuk sekarang." Hari-hari berlalu, gangguan perlahan berkurang. Arman mulai bisa tidur. Pak Wiryo juga tidak lagi mendengar langkah di halaman. Rumah mereka kembali tenang. Namun suatu sore, Arman menerima kabar bahwa Mbah Karta telah meninggalkan rumahnya. Tidak ada yang tahu kemana lelaki tua itu pergi. Arman hanya mendapatkan pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenalnya. "Jangan cari dia lagi. Jalanmu sudah berbeda." Arman membaca pesan tersebut beberapa kali. Kemudian ia menghapusnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mencari jawaban dari dunia yang selama ini membuat hidupnya semakin rumit. Ia memilih jalani kehidupan biasa. Warung kecil, keluarga, kerja keras, dan tidur tanpa rasa takut. Tetapi Arman tidak pernah melupakan satu hal. Pernah ada masa ketika ia hampir menjadikan orang tuanya sebagai bagian dari kesalahan yang ia buat sendiri. Untungnya keputusan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan ketika perjanjian tersebut tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, akibatnya justru kembali menghantam Arman melalui ketakutan yang membuatnya sadar betapa berharganya hidup. Bertahun-tahun kemudian, Arman masih menjalankan warung tersebut dalam skala sederhana. Ia tidak pernah membuka cabang lagi. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak ingin menjadi pengusaha besar seperti dulu, Arman hanya tersenyum. "Saya pernah mengejar terlalu banyak hal. Lalu, saya hampir menghilangkan hal yang paling penting." Orang itu tidak memahami maksudnya. Arman pun tidak menjelaskan. Sebab baginya, kisah tersebut cukup menjadi pelajaran. Sebab tidak semua keberhasilan harus dikejar dengan mengorbankan ketenangan. Tidak semua kekayaan layak dipertahankan. Dan tidak ada ambisi yang sebanding dengan keselamatan keluarga. Malam terakhir sebelum Arman benar-benar menutup kisah masa lalunya, ia duduk di depan warung bersama Pak Wiryo. Jalanan sepi. Lampu warung menyala sederhana. Pak Wiryo berkata, "Kamu sudah berubah." Arman tersenyum. "Karena Bapak tidak pernah meninggalkan saya."
Pak Wiryo menepuk pundaknya. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Arman mengangguk. Saya janji. Malam itu tidak ada suara aneh. Tidak ada ketukan. Tidak ada bayangan. Hanya suara kendaraan yang sesekali melintas dan suara jangkrik dari kebun di belakang warung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa benar-benar bebas. Ia pernah mengira kekayaan adalah tujuan hidup. Kemudian ia sadar bahwa kekayaan tanpa ketenangan hanya akan menjadi beban. Dan sejak peristiwa itu, Arman memilih menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih sederhana. Namun kisahnya tetap dikenang oleh orang-orang di sekitar warung sebagai sebuah peringatan bahwa ketika seseorang terlalu jauh mengejar keberhasilan dengan jalan yang salah, yang dipertaruhkan bukan hanya harta. Bisa jadi yang hampir hilang justru dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Arman menyadari bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Sejak saat itu, kehidupannya berubah sepenuhnya. Warung sate rawon Bahroso masih berdiri di pinggir jalan sebuah kawasan di Jawa Timur, tetapi tidak lagi sebesar dulu. Tidak ada lagi rencana membuka cabang. Tidak ada lagi ambisi mengejar pelanggan sebanyak mungkin, dan tidak ada lagi keinginan untuk menjadi pengusaha yang dikenal banyak orang. Arman memilih kembali ke awal. Setiap pagi, ia membuka warung bersama Sulastri. Ia membeli bahan secukupnya, memasak sendiri, membersihkan meja, lalu melayani pelanggan dengan tenang. Pak Wiryo dan Bu Sarmi sesekali datang membantu, terutama ketika warung mulai ramai. Pendapatan memang tidak sebesar masa ketika Arman masih mengejar kekayaan dengan jalan yang salah. Namun setiap malam ketika pulang, ia bisa tidur dengan perasaan lebih ringan. Tidak ada lagi rasa takut yang membuatnya terbangun setiap beberapa jam. Tidak ada lagi suara-suara yang membuatnya mencurigai setiap sudut rumah. Tidak ada lagi pesan misterius dari orang yang tidak dikenal. Hidupnya kembali sederhana. Suatu sore, Pak Wiryo duduk di bangku depan warung sambil menikmati semangkuk rawon. Arman datang membawa segelas teh. "Bagaimana rasanya, Pak?" Pak Wiryo tersenyum. "Masih seperti dulu? Kurang asin?" "Tidak," Pak Wiryo menggeleng. "Justru sekarang rasanya lebih enak." Arman tertawa kecil. "Padahal resepnya sama." Pak Wiryo menatap anaknya. Bukan resepnya yang berubah. Arman mengerti maksudnya. Dirinya yang berubah. Dulu ia memasak dengan pikiran tentang keuntungan. Sekarang ia memasak dengan pikiran tentang bagaimana keluarganya bisa menjalani hidup dengan tenang. Sulastri yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum. Sekarang Mas tidak pernah lagi menghitung pelanggan setiap jam. Arman terdiam. Bapak tahu dari mana? Orang-orang pernah membicarakannya. Arman tidak melanjutkan percakapan. Lelaki itu kemudian berkata, "Bagus kamu masih bertahan." Arman mengangguk. "Alhamdulillah." Sebelum pergi, lelaki itu berkata, "Jaga orang tuamu." Arman langsung menoleh. "Maksud Bapak?" Namun lelaki tersebut sudah berjalan menuju jalan raya. Arman berdiri beberapa saat. Kalimat sederhana itu terasa seperti mengingatkan dirinya pada masa lalu. Ia kemudian masuk ke rumah dan menemui Pak Wiryo. "Pak." "Iya?" "Tidak apa-apa." Pak Wiryo tersenyum. "Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu." Arman duduk di sebelahnya. "Saya cuma bersyukur Bapak masih ada." Pak Wiryo menepuk tangan anaknya. "Jangan terlalu banyak berpikir." Arman tertawa. "Sekarang saya memang sering berpikir." "Bagus. Dulu kamu terlalu cepat mengambil keputusan." Keduanya tertawa kecil. Malam itu warung kembali ramai. Bukan seperti dulu. Tidak ada antrean panjang. Tidak ada kendaraan mewah memenuhi halaman. Hanya beberapa keluarga yang makan bersama. Beberapa pekerja yang pulang dari tempat kerja. Dan para pelanggan tetap yang sudah mengenal Arman. Anehnya, Arman justru merasa lebih bahagia melihat suasana tersebut. Seorang anak kecil tertawa di meja pojok. Seorang ayah membagi sate kepada keluarganya. Seorang ibu meniup kuah rawon yang masih panas. Pemandangan sederhana itu membuat Arman tersenyum. Dulu ia menganggap kekayaan berarti memiliki lebih banyak. Sekarang ia memahami bahwa memiliki cukup dan bisa menikmati hidup bersama keluarga juga merupakan bentuk keberhasilan.
Sekitar pukul 11 malam, warung akhirnya tutup. Arman mematikan lampu satu persatu. Ia berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi suara aneh. Hanya kesunyian biasa. Ia menyentuh meja tempat dulu ia menghitung uang hingga larut malam. Kemudian ia berkata pelan kepada dirinya sendiri. Cukup. Ia menutup pintu warung. Sulastri sudah menunggu di rumah. Pak Wiryo dan Bu Sarmi juga telah tidur. Arman berjalan melewati halaman dan menatap langit malam. Tidak ada yang istimewa. Hanya langit gelap dengan beberapa bintang yang terlihat di antara awan. Tetapi bagi Arman, malam itu terasa berbeda. Ia merasa telah menutup satu bab dalam hidupnya. Satu bab yang mengajarkannya bahwa keserakahan dapat membuat seseorang lupa pada orang-orang yang paling mencintainya. Warung itu kemudian terus berjalan dari tahun ke tahun. Nama Warung Sate Rawon Mbah Roso tetap dikenal warga sekitar. Namun bagi Harman, warung tersebut bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah. Warung itu menjadi pengingat. Pengingat bahwa keberhasilan yang dibangun dengan kesabaran jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang dengan jalan pintas. Pengingat bahwa orang tua bukanlah alat untuk mencapai keinginan. Dan pengingat bahwa ketika seseorang mulai menganggap nyawa dan keselamatan keluarga sebagai taruhan, sebenarnya ia telah kehilangan arah. Suatu hari, Fajar kembali datang. Ia membawa kabar bahwa usaha makanannya mulai berkembang. Pak Arman, saya berhasil membuka tempat kedua. Arman tersenyum. Bagus. Saya ingat nasihat Bapak. Nasihat yang mana? Jangan terburu-buru, saya menabung dulu, memperbaiki usaha, baru membuka tempat kedua. Arman tertawa. Kalau begitu saya ikut senang. Fajar kemudian bertanya, Bapak sendiri tidak mau membuka cabang lagi? Arman menggeleng. Tidak. Kenapa? Arman memandang kedua orang tuanya yang sedang duduk di meja depan. Karena saya sudah punya sesuatu yang tidak ingin saya pertaruhkan lagi. Fajar mengikuti pandangannya. Ia tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Malam semakin larut. Warung mulai sepi. Arman kembali berdiri di depan pintu. Papan nama Warung Sate Rawon Mbah Roso terlihat diterangi lampu sederhana. Dulu papan itu menjadi kebanggaan. Sekarang papan itu menjadi peringatan. Peringatan tentang seorang pedagang yang pernah begitu terobsesi mengejar kekayaan sampai hampir mengorbankan keluarganya sendiri. Namun pada akhirnya, kegagalan rencana tersebut justru menjadi kesempatan bagi Arman untuk menyadari kesalahannya. Ia tidak kehilangan orang tuanya. Ia tidak kehilangan keluarganya. Dan yang paling penting, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, setiap kali ada orang bertanya mengapa warungnya tidak lagi berkembang seperti dahulu, Arman hanya menjawab dengan senyum. Saya sudah pernah mengejar kekayaan terlalu jauh. Lalu apa yang Anda cari sekarang? Arman akan melihat ke arah rumahnya. Cukup. Hanya satu kata. Tetapi bagi Arman, kata itu memiliki arti yang sangat besar. Karena setelah melewati semua kejadian tersebut, ia akhirnya memahami bahwa kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang bisa dikumpulkan. Kehidupan adalah tentang apa yang masih bisa dipertahankan ketika semua kekayaan itu hilang. Dan bagi Arman, jawabannya adalah keluarga. Warung sate dan rawon itu akhirnya tetap berdiri sebagai saksi. Bukan saksi tentang keberhasilan seorang pedagang menjadi kaya, melainkan saksi tentang seorang manusia yang pernah hampir tersesat karena keserakahan, kemudian memilih kembali kepada keluarganya. Kisah itu pun menjadi cerita yang sering dibicarakan warga sekitar. Bukan untuk ditiru, bukan untuk dibanggakan, melainkan sebagai peringatan bahwa jalan pintas selalu memiliki resiko yang tidak terlihat. Dan ketika seseorang mencoba mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga demi kekayaan, belum tentu harta yang hilang. Bisa jadi justru ketenangan hidupnya sendiri. Arman memilih tidak pernah kembali ke jalan tersebut. Ia tetap membakar sate setiap sore, tetap memasak rawon setiap pagi, tetap menyapa pelanggan dengan senyum. Dan setiap kali kedua orang tuanya datang ke warung, ia selalu menyisihkan meja terbaik untuk mereka. Karena setelah semua yang terjadi, Arman akhirnya mengerti satu hal sederhana. Tidak ada kekayaan yang lebih mahal daripada kehilangan keluarga.
dan tidak ada keberhasilan yang layak dibayar dengan penyesalan seumur hidup.